Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala khairil mursalin wa alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Saudaraku, dalam ilmu tasawuf, para arif billah sejak dahulu memusatkan perhatian pada dua unsur halus dalam diri manusia. Unsur itu adalah hati dan ruh. Keduanya bukan sekadar istilah yang menggambarkan bagian batin, tetapi keduanya laksana pintu-pintu yang mengantarkan seorang hamba menuju penyaksian makna keberadaan. Ketika para ulama sufi berbicara tentang hati, mereka tidak hanya merujuk pada organ jasmani yang berdenyut di dalam dada, karena sesungguhnya hati itu adalah pusat kesadaran batin yang menjadi cermin bagi cahaya ilahi. Di dalam hati inilah segala lintasan maknawi berlabuh, segala kegalauan terangkat, dan segala rahasia ketauhidan bersemi sejauh seorang hamba membersihkannya dari segala kekeruhan. Hati digambarkan para sufi seperti permukaan air yang bening. Bila permukaannya keruh oleh syahwat, ambisi, dan guratan-guratan ego, maka tidak mungkin memantulkan cahaya. Para sufi menekankan bahwa hati harus disucikan melalui mujahadah, yakni kesungguhan dalam melawan kecenderungan diri yang mengekang perjalanan rohani. Mereka memandang bahwa sifat-sifat tercela adalah debu halus yang menutupi kaca hati. Semakin tebal debu itu, semakin lemah kemampuan hati menangkap ilham, intuisi, hakikat, dan kehalusan petunjuk yang ditanamkan Tuhan ke dalam diri manusia. Maka, segala ibadah, zikir, dan latihan batin bukanlah semata ritual pengulangan, melainkan ia ibarat kerja tanpa henti untuk menggosok kaca hati agar kembali jernih. Ruh, dalam pemaparan ahli tasawuf, berada pada tingkatan yang lebih halus. Hati adalah wadah, sedangkan ruh adalah hembusan kehidupan yang bersumber dari perintah Tuhan. Ruh tidak ditangkap oleh panca indera, tidak pula dapat dibatasi oleh akal semata. Ruh menjadi penghubung antara yang fana dan yang bako, antara dunia yang tampak dan realitas yang tak tertampakkan. Para guru rohani sering menjelaskan bahwa ruh adalah saksi pertama terhadap keesaan Tuhan ketika manusia masih berada dalam alam azali. Kesaksian itu melekat, namun tertutup oleh tabir duniawi, sehingga perjalanan tasawuf adalah upaya membangunkan ruh dari kelena ragawi. Ketika hati dan ruh berjalan seiring, terjadilah penyatuan antara kehalusan batin dan kesadaran spiritual. Hati menyediakan ketenangan dan kebeningan, sementara ruh memberikan arah dan cahaya. Tanpa hati yang tunduk dan rendah diri, ruh sulit menampakkan cahaya ilahinya. Tanpa ruh yang terjaga, hati akan mudah larut dalam dunia makhluk. Hubungan keduanya dapat digambarkan seperti lampu dan minyak. Cahaya lampu tidak akan tampak tanpa minyak yang bersih. Dan minyak tidak dapat menunjukkan fungsinya tanpa sumbu yang tepat. Pada titik inilah para sufi mengingatkan kita bahwa pembinaan jiwa bukan hanya membersihkan hati, tetapi juga menjaga ketajaman ruh dari kelalaian. Saudaraku, seperti biasa, sebelum kita lanjutkan pembahasan tentang hakikat hati dan ruh, saya ucapkan terlebih dahulu, selamat datang yang ingin menjadi hamba Allah yang kamil mukammil, serta menjadi hamba Allah yang sebenar-benarnya. Oleh karena itu, saudaraku, teruslah menyimak pembahasan ini sampai akhir, karena apa yang akan kita bahas setelah ini adalah sebuah ilmu yang sangat agung kedudukannya dalam perjalanan kita menuju Allah. Dan jangan lupa, saudaraku, dukunglah channel ini dengan cara yang sangat sederhana, yakni dengan menekan tombol suka, berlangganan, dan subscribe, agar kita semua tidak ketinggalan pembahasan-pembahasan
yang bisa menambah keimanan kita serta kekuatan kita dalam perjalanan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik saudaraku, sekarang mari kita lanjutkan. Saudaraku, ilmu tasawuf memaparkan bahwa hati adalah tempat turunnya berbagai kondisi ruhani, seperti rasa tentram, takut, rindu, dan cinta. Ia bagai taman yang dapat ditumbuhi bunga-bunga makrifat atau justru semak belukar hawa nafsu, sedangkan ruh adalah hembusan asal yang tidak terputus dari sumbernya. Ketika seorang hamba menghadirkan kesadaran akan kehadiran Tuhan, ruh akan bergetar dengan kenikmatan batin yang tidak dapat dijelaskan dengan bahasa biasa. Getaran itu turun ke hati, lalu memengaruhi seluruh tindakan lahir seorang manusia. Inilah yang dimaksud oleh para sufi ketika menyebut bahwa batin yang hidup akan melahirkan amal yang jernih. Pengendalian hati memerlukan kesadaran yang halus terhadap setiap lintasan yang melintas. Para ulama sufi membagi lintasan-lintasan ini menjadi ilham, bisikan baik yang berasal dari malaikat atau khotir robbani, seperti sentuhan halus dari Tuhan. Sedangkan was-was adalah bisikan dari setan dan nafsu yang menggoda. Ketika hati telah ditempa dengan muraqabah, kesadaran terus-menerus akan pengawasan Tuhan, maka ia akan mampu membedakan sumber dari bisikan-bisikan itu. Hati semacam ini tidak cepat goyah, tidak mudah terperdaya oleh kesenangan sesaat, tidak pula gentar oleh bayangan kesulitan. Keteguhan hati seperti ini muncul sebab ruh mulai mengalirkan cahaya yang membersihkan keraguan. Ruh sendiri menjalani perjalanan bertahap dalam diri manusia. Pada awalnya ia tertutup oleh lapisan-lapisan diri yang kasar. Keinginan untuk menguasai, hasrat untuk dipuji, kebanggaan terhadap kelebihan dunia. Setiap lapisan itu harus dilembutkan melalui zikir, tafakur, dan pengenalan hakikat diri. Para sufi menggambarkan ruh sebagai burung yang terpenjara. Sang burung merindukan langit tempat ia diciptakan, namun sangkar dunia menghalanginya. Dengan latihan spiritual, pintu sangkar perlahan terbuka, memungkinkan sang burung merasakan kembali angin asal yang dahulu pernah menghidupkannya. Meski perumpamaan ini bersifat kiasan, ruh memang memiliki kecenderungan alami untuk tertarik kepada kebenaran dan cahaya yang lebih tinggi. Pengetahuan tentang hati dan ruh saudaraku bukanlah sekadar teori di dalam buku tasawuf, karena sesungguhnya ia adalah petunjuk praktis bagi siapa saja yang ingin memperdalam kehidupan batin. Seorang hamba tidak dapat mendekati rahasia ketuhanan hanya dengan argumentasi intelektual. Ia memerlukan kejernihan hati dan kegelisahan ruh yang memanggilnya untuk kembali kepada sumbernya. Jalan ini bukan jalan yang instan, bukan pula jalan yang dihiasi kemegahan lahir. Jalan ini adalah jalan kesabaran dan pengendalian diri, sebab hati tidak bisa dibasuh dengan tergesa-gesa, dan ruh tidak dapat dibangunkan dengan paksaan. Setiap langkah kecil dalam kesadaran akan mengangkat selapis tirai yang menutupi cahaya di dalam diri. Hati dan ruh dalam tasawuf selalu terbuka, saudaraku, karena kedua unsur ini tidak pernah selesai dijelajahi. Semakin seseorang mendalamkan pemahaman terhadap keduanya, semakin luas pula cakrawala perenungannya. Jalan rohani adalah perjalanan tanpa ujung, dan hati serta ruh adalah kompas yang menuntun seorang hamba dalam perjalanan itu. Para ahli tasawuf, saudaraku, menjelaskan hubungan antara hati dan ruh kerap dijelaskan melalui gerak halus yang tidak tertangkap oleh panca indera, tetapi dirasakan oleh batin yang terlatih. Hati adalah tempat persinggahan rasa, sementara ruh adalah sumber geraknya. Ketika seorang hamba berzikir, misalnya, lidah mungkin bergerak, tetapi yang sesungguhnya bekerja adalah hati yang membuka pintu bagi ruh untuk merasakan kehadiran ilahi.
Inilah sebabnya para sufi menekankan bahwa zikir yang hanya berputar di bibir tidak akan menembus tabir batin. Zikir harus ditanamkan ke dalam hati hingga ia berdenyut seirama dengan napas ruh. Dalam keadaan seperti itu, hati menjadi laksana tanah yang menerima hujan. Bila tanahnya kering dan keras, hujan tidak akan meresap. Namun bila tanah itu lembut dan siap, setiap tetes hujan membawa kesuburan. Hati yang dilembutkan oleh kesadaran, kesabaran, dan kerendahan diri akan menyerap cahaya ruh dan menumbuhkan benih-benih makrifat. Para sufi menyebut lembutnya hati sebagai latifah, kelembutan batin yang memungkinkan seseorang menangkap pesan ilahi tanpa perlu suara. Kelembutan ini bukan sikap sentimental, tetapi kejernihan yang muncul setelah seseorang menahan diri dari kelalaian dunia yang berlebihan. Sementara itu, ruh memiliki tingkatan-tingkatan kehalusan. Ada saat ketika ruh hanya bergerak samar, ibarat angin yang menyentuh dedaunan. Pada tingkatan ini, seseorang merasakan sedikit kerinduan spiritual, tetapi belum memiliki kekuatan untuk mengikuti panggilannya. Ketika latihan rohani berlanjut, ruh mulai bergerak lebih terang, ibarat nyala yang meresap ke seluruh dada. Pada tahap ini muncul ketenangan yang tidak bergantung pada keadaan duniawi. Namun para sufi mengingatkan bahwa tahap ini bukan puncak perjalanan. Ruh masih perlu dibimbing agar tidak terjerat godaan halus berupa rasa puas diri atau bangga dengan kepekaan batin. Hati dan ruh itu saling menguatkan, saudaraku. Jika ruh mulai bangkit, ia mengalirkan getaran halus ke dalam hati, dan hati yang menerima getaran itu menjadi lebih mudah menjauh dari sifat-sifat buruk. Misalnya, seseorang yang hatinya tersentuh oleh cahaya ruh akan lebih mudah memaafkan, lebih rendah hati, dan lebih peka terhadap keadaan orang lain. Dalam pandangan tasawuf, perubahan akhlak seperti ini bukan sekadar kematangan moral, tetapi ini adalah tanda bahwa hati telah disentuh oleh hidupnya ruh. Sebaliknya, bila hati tetap keras, ruh sulit memperlihatkan pancarannya. Karena itu pembenahan akhlak menjadi bagian tak terpisahkan dari perjalanan rohani. Para sufi sering menjelaskan bahwa hati adalah cermin, sementara ruh adalah cahaya. Cermin yang kotor tidak mampu memantulkan apapun, meski cahaya itu sangat kuat. Maka seluruh proses tazkiyatun nafs, penyucian diri, sesungguhnya bertujuan membersihkan cermin itu. Membersihkan hati bukan berarti meniadakan seluruh keinginan duniawi, tetapi menempatkannya pada posisi yang sesuai. Dunia tidak dilarang, namun tidak boleh menguasai. Kesadaran semacam ini membuka ruang bagi ruh untuk tampil lebih terang di dalam diri seseorang. Ruh sendiri selalu membawa ingatan asalnya. Ingatan ini tidak berupa memori seperti pengalaman sehari-hari, melainkan ia adalah kecenderungan alami yang menuju pada zat yang maha benar. Karena itu seseorang sering merasakan dorongan halus untuk mencari makna hidup, meski ia tidak tahu dari mana dorongan itu muncul. Dorongan inilah yang oleh para sufi disebut nidaul ajal, panggilan lama yang pernah ruh dengar ketika ia bersaksi bahwa Tuhan adalah Tuhannya. Ketika panggilan itu semakin sering terdengar, perjalanan batin seseorang semakin bergairah, dan hatinya semakin mudah diarahkan kepada kesadaran ilahi. Hati dan ruh, saudaraku, juga berperan penting dalam membangun hubungan seorang hamba dengan lingkungannya. Hati yang jernih memandang segala sesuatu sebagai tanda-tanda keberadaan Tuhan, bukan sekadar objek duniawi. Ruh yang terbangun merasakan kehadiran ilahi dalam segala peristiwa, baik yang menyenangkan maupun yang menantang. Inilah sebabnya para sufi sering menampilkan sikap tenang dan penuh kasih. Mereka melihat dunia bukan sebagai tempat perlombaan ego, melainkan medan latihan untuk menyempurnakan hati
dan memperhalus ruh. Segala usaha mengenal hati dan ruh menuntut kesabaran yang dalam. Tidak ada perjalanan batin yang berlangsung tanpa gelombang. Ada masa ketika hati terasa lapang dan ruh mengalir kuat. Ada pula masa ketika hati terasa beku dan ruh seolah terdiam. Kedua keadaan ini harus dipahami sebagai bagian dari proses. Kelapangan menguatkan syukur, sementara kebekuan menguatkan ketabahan. Kedua-duanya adalah cara Tuhan mengajar hamba-Nya agar tidak bergantung pada rasa, tetapi tetap setia pada arah. Para guru mursyid saudaraku selalu menjelaskan bahwa rohani mempunyai dua perjalanan yang tidak pernah berlangsung dalam garis lurus. Ada masa-masa ketika hati seakan menjadi jendela yang terbuka lebar bagi cahaya ruh, dan ada pula masa ketika jendela itu tertutup oleh kabut-kabut halus yang berasal dari bisikan nafsu. Kabut ini tidak selalu berupa dosa besar atau perilaku keliru yang tampak jelas. Seringkali ia berupa kegelisahan kecil, keinginan akan pengakuan, atau kecenderungan mempertahankan kesenangan batin yang sebetulnya semu. Dalam pandangan tasawuf, justru kabut-kabut yang tampak kecil inilah yang paling sering menumpulkan sensitivitas hati. Para sufi menggambarkan hati sebagai pusat wujud manusia, tempat berkumpulnya makna-makna rohani. Karena itu mereka membedakan antara hati yang hidup dan hati yang mati. Hati yang hidup selalu responsif terhadap panggilan ilahi. Ia bergetar ketika mendengar kebenaran. Ia tersentuh oleh kelembutan sesama, dan ia malu ketika mendekati kesalahan. Sebaliknya, hati yang mati tidak lagi mengenali sentuhan ruhani. Ia bergerak hanya oleh dorongan keinginan duniawi, bagaikan tanah tandus yang tidak menumbuhkan apapun meski diguyur hujan. Namun para sufi tidak menutup pintu bagi hati yang demikian, karena setiap hati, betapapun gelap, selalu memiliki titik cahaya yang dapat dipicu oleh kesadaran yang tulus. Ruh memainkan peran penting dalam menghidupkan titik cahaya itu. Bila ruh mulai bergerak, ia membangunkan potensi suci yang tersimpan dalam hati manusia. Para sufi menekankan bahwa ruh tidak bergerak karena paksaan, tetapi karena kelembutan. Setiap usaha yang memaksakan diri secara berlebihan, dan setiap keinginan untuk menunjukkan kehebatan spiritual, justru akan memperlambat gerak ruh. Ruh lebih peka terhadap ketundukan daripada ambisi, terhadap keheningan daripada keramaian. Dalam keheningan itulah ruh mendengar gema asalnya, lalu meniupkan kembali kehidupan ke dalam hati yang telah lama lalai. Banyak guru rohani menjelaskan bahwa hati memiliki sisi lahir dan batin. Sisi lahirnya berkaitan dengan kecenderungan psikis manusia, rasa gembira, sedih, takut, dan marah. Sisi batinnya lebih dalam, yaitu ruang yang hanya dapat disentuh oleh ruh. Bila sisi lahir hati dipenuhi kegaduhan, sisi batin sulit terdengar. Karena itu para sufi mengajarkan latihan untuk meredam kegelisahan lahir agar batin dapat berbicara. Latihan ini tidak selalu berupa ibadah khusus. Terkadang justru berupa kebiasaan sederhana seperti menahan amarah, tidak membalas ucapan buruk, atau menjaga pandangan dari hal-hal yang melalaikan. Tindakan-tindakan kecil seperti ini membuat sisi lahir hati tenang, sehingga ruang batin terbuka bagi cahaya ruh. Ruh sendiri memiliki kecenderungan untuk naik menuju sumbernya. Kenaikan ini tidak dipahami secara fisik, tetapi sebagai peningkatan kesadaran. Ketika ruh naik, ia melihat dunia dengan cara yang berbeda. Apa yang dahulu tampak besar menjadi kecil, apa yang dahulu tampak penting menjadi remeh. Bukan karena meremehkan dunia, tetapi karena ruh mulai melihat posisi dunia sebagai jalan, bukan tujuan. Pada tahap ini, hati akan merasakan ketentraman yang tidak bergantung pada situasi luar. Bahkan dalam kesulitan, hati tetap menemukan pegangan, sebab ruh telah menunjukkan makna di balik peristiwa.
Namun para sufi, saudaraku, juga mengingatkan tentang bahaya halus yang muncul ketika ruh mulai naik. Ada saat ketika seseorang merasa telah mencapai ketinggian rohani, lalu muncul rasa bangga diri. Rasa bangga ini lebih berbahaya daripada kesalahan lahir, karena ia menyerupai cahaya tetapi sesungguhnya adalah bayangan. Rasa bangga diri mengeraskan hati dan menutup pintu ruh. Karena itu para guru membimbing murid-muridnya agar selalu kembali kepada kerendahan hati, mengingatkan bahwa segala gerak ruh adalah karunia, bukan hasil upaya semata. Dalam proses pembersihan hati, ada satu aspek penting yang tidak dapat dilepaskan. Aspek itu adalah kejujuran batin. Kejujuran ini bukan hanya jujur kepada orang lain, tetapi jujur kepada diri sendiri. Hati yang berani mengakui kelemahannya sendiri akan lebih mudah menerima cahaya ruh. Sementara hati yang menutupi kekurangan diri dengan dalih-dalih halus akan tertutup dari kebenaran. Para sufi menyebut kejujuran batin ini sebagai sideku, yaitu ketulusan yang memagari hati dari segala bentuk kepura-puraan. Sidku membuat seseorang bersikap apa adanya di hadapan Tuhan, tanpa topeng dan tanpa keinginan menampilkan diri. Ketika sidku telah tumbuh, ruh akan memancarkan kejernihan yang lebih terang. Keterhubungan antara ruh dan hati semakin kuat, bagaikan untayan yang semakin kokoh karena simpulnya diperbaiki. Dalam keadaan seperti ini, setiap ibadah menjadi lebih bermakna, setiap dzikir lebih merasuk, setiap langkah dalam kehidupan sehari-hari menjadi bagian dari perjalanan rohani. Tidak ada lagi pemisahan antara dunia lahir dan batin, karena hati yang bersih melihat keduanya sebagai satu kesatuan yang saling melengkapi. Para arif billah, saudaraku, sering menggambarkan bahwa hati dan ruh adalah dua sisi dari satu pusat kesadaran, di mana hati menjadi wadah yang menerima, sementara ruh menjadi cahaya yang memancar. Ketika hati telah dibersihkan dari keruhnya nafsu, dari ambisi yang tak terkendali, dan dari rasa memiliki yang berlebihan terhadap dunia, ruh akan bergerak lebih terang, bagaikan matahari yang perlahan menembus kabut pagi. Pada titik itu, hati tidak lagi sekadar merasakan, tetapi ia juga mampu menyaksikan. Ruh tidak lagi sekadar bergetar, tetapi mampu menuntun. Para sufi menggambarkan bahwa perjalanan batin seringkali dimulai dari kegelisahan. Kegelisahan itu bukan tanda kelemahan, tetapi tanda bahwa ruh sedang mengetuk pintu hati yang lama tertutup. Bila seseorang mengikuti panggilan halus itu, ia akan memasuki perjalanan yang membawa hati menuju kejernihan dan ruh menuju kelembutan. Dalam perjalanan ini, hati dilatih untuk menundukkan keinginan, dan ruh dilatih untuk kembali mengenali arah asalnya. Setiap langkah kecil dalam proses ini membentuk keseimbangan, membawa seorang hamba untuk lebih dekat kepada kebenaran yang telah ditanamkan dalam dirinya sejak alam azali. Di antara keadaan batin yang paling lembut adalah ketika hati mencapai tuma'nina, ketentraman yang melampaui goncangan dunia. Hati yang mencapai keadaan ini tidak berarti bebas dari masalah, tetapi telah diberi kemampuan oleh ruh untuk melihat makna dalam setiap peristiwa. Ruh yang telah terhubung kuat dengan sumbernya membuat hati menerima segala sesuatu dengan kebijaksanaan. Pada tahap ini, seseorang tidak lagi mencari kebahagiaan dalam hal-hal yang berubah, tetapi dalam kehadiran ilahi yang menetap di dalam batin. Ruh, yang sepanjang perjalanan menjadi pemandu, pada akhirnya mengajak hati untuk berdiri di hadapan Tuhan dengan kesadaran penuh. Kesadaran ini disebut para sufi sebagai muraqabah, yaitu merasakan pengawasan Tuhan dalam setiap detik kehidupan. Muraqabah bukan keadaan ekstase yang penuh keajaiban, melainkan ketenangan yang membuat seseorang berjalan di dunia dengan pandangan bening.
ucapan terjaga, dan tindakan yang penuh kasih. Ketika hati telah mencapai muraqabah, ruh akan memancar seperti cahaya yang tidak lagi terhalang oleh apapun. Para ahli tasawuf mengajarkan tentang hati dan ruh dengan satu pesan yang sangat halus, bahwa perjalanan ini sejatinya bukan pencarian terhadap sesuatu yang hilang, melainkan ini adalah perjalanan kembali kepada sesuatu yang telah ada dalam diri sejak awal penciptaan. Hati yang bersih dan ruh yang lembut hanyalah keadaan alami seorang hamba, keadaan yang sering tertutupi oleh debu kehidupan dunia. Dengan kesungguhan, kerendahan hati, dan kesadaran yang terus diperbarui, cahaya itu dapat kembali bersinar. Ya Allah, Tuhan yang membolak-balikan hati, tetapkanlah hati kami di atas jalan-Mu yang lurus. Hidupkanlah ruh kami dengan cahaya petunjuk-Mu, lapangkan dada kami dengan ketentraman-Mu, dan jadikan langkah-langkah kami selalu berada dalam penjagaan dan rahmat-Mu. Bersihkanlah hati kami dari sifat-sifat yang menutupi cahaya-Mu, dan lembutkanlah ruh kami agar selalu merindukan kedekatan dengan-Mu. Curahkanlah kepada kami pemahaman yang jernih, akhlak yang mulia, dan kesabaran dalam setiap ujian yang Engkau titipkan. Semoga Allah melimpahkan kesejahteraan dan keberkahan kepada Nabi Muhammad, keluarga beliau, para sahabat, dan seluruh umat yang mengikuti jejak langkahnya hingga akhir zaman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.